Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasirun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi disuruh dikatakan beruntung itu pertama sekali mukmin. Artinya kalau dia tidak mukmin dalam kategori tidak beruntung. Jadi beriman dulu kita kepada Allah, kita udah dalam kategori beruntung. Kemudian yang pertama, sholatnya yang dijalankan dalam keadaan khusyuk. Jadi Bu, yang pertama kali dikatakan khusyuk dalam sholatnya. Ibu, rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. Sesudah syahadat, yang kedua adalah sholat. Kenapa sholat menempati posisi nomor 2? Ini menandakan begitu pentingnya standar keimanan seseorang itu ditentukan dengan sholatnya. Dan dalam sholat ini ternyata juga harus kita ukur. Ada yang sholatnya hanya melepaskan suatu kewajiban. Betul ya Bu? Ya, saya sholat karena kewajiban sholat 5 waktu saya semalam wajib, tidak. Tapi berbeda ketika keimanan sudah di dalam hati kita merasakan bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang membuat kita nikmat beribadah. Itu baru dikatakan orang yang beruntung. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita ini sholat bisa beruntung? Alladzina hum fi salatihim khasirun. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sholat yang bagaimana yang beruntung Bu? Yang khusyuk. Timbul pertanyaan lagi. Khusyuk itu seperti apa sih? Enak. Apakah ketika Allahu Akbar dalam keadaan dia melihat kiblat ya, sajadah, tapi pikiran kemana-mana, belum khusyuk namanya. Maka saat ini kita bahas kategori khusyuk itu seperti apa ya. Pertama dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 20, surat Al-Baqarah ayat 40 itu Allah katakan khusyuk itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang ingin khusyuk dalam sholatnya, pertama dia harus yakin dulu. Bu yakin? Yakin ketika mau sholat itu mau ngapain? Yang harus kita ingat, saya mau sholat artinya mau bertemu dengan Allah. Berwudu itu pertama sekali yang harus kita tanamkan, saya ini harus sholat. Untuk sholat yang harus kita jalankan pertama, bagaimana wudu kita dilakukan dengan cara yang benar. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kalau ada orang yang kita segani, jangankan berjumpa dengan Allah, kalau Ibu Fadila dipanggil oleh Ibu Bupati misalnya, keren ya, Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah di staging, dipanggil Ibu Bupati menghadap. Nah, kira-kira mau tidak pakai baju tidur? Mau tidak kira-kira datangnya dalam gaya seperti emak-emak dasteran? Tentu enggak ya. Pakai baju bagus, kemudian apa lagi? Pakai bedak. Nah, bisa-bisa nanti yang kuning-kuning keluar. Kan itu. Artinya apa? Memantaskan diri menghadap siapa? Orang yang kita anggap terpandang. Nah ini Allah loh yang manggil. Hayya 'alas shalah. Dipanggil Allah, hai umat hamba, sholatlah. Kita dipanggil, kita cuek aja. Allah memanggil, kita nggak peduli. Sibuk buka WA. Ya enggak? Kesibukan kita itu terkadang melupakan kewajiban kita kepada Allah. Betul Bu? Ibu lagi masak, nanggung bentar lagi. Nah,
Akhirnya apa? Jam berjalan, tahu-tahu waktu zuhur sudah habis. Sholatlah di akhir waktu. Ini yang membuat kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Panggilan Allah saja tidak kita gubris. Jumlah rakaat kita sering lupa. Betul ya Bu? Sudah 2 rakaat perasaan tadi, sudah 3 rakaat perasaan 2. Aku tadi tahiyat awal belum ya, padahal yang membedakan tahiyat rakaat ketiga dengan rakaat kedua itu di tahiyat awal ya. Bisa saja kita lupa, tadi aku udah duduk tahiyat awal belum? Nah, lupa dalam jumlah rakaat sholat itulah godaan syaitan. Kenapa itu terjadi? Karena di awal kita mulai sholat tadi tidak khusyuk. Jadi ibu, pertama sekali yang harus kita tanamkan khusyuk kita sholat itu, bersihkan niat kita ketika berwudu. Niatkan wudu kita untuk menjalankan sholat, kemudian mantapkan di hati kita bahwasanya kita ini ingin bertemu dengan Allah. Ibu, bertemu dengan Allah itu jangan main-main loh. Kemudian yang ketiga, ibu yakinkan dalam hati kita ini bakal kemana Bu? Anggap ini sholat terakhir kita, akan menghadap Allah. Ya Allah, apakah besok umurku masih panjang? Ya Allah, sekiranya aku hari ini sholatnya tidak sempurna, apakah diterima ibadahku? Jika saja besok aku mati, apakah ini menjadi pahala ibadah terakhirku? Dan apakah ibadah ini diterima ya Allah? Yang dikatakan khusyuk itu adalah kita fokus menghadap Allah, kemudian hati dan pikiran kita itu hanya kepada Allah. Dan yang lagi hebatnya ibu, bagaimana menanamkan kekhusyukan di dalam sholat kita? Tanamkan sifat zuhud di dalam diri kita. Tahu Bu zuhud? Mengenyampingkan urusan dunia. Ibu baru takbir, kan tadi udah fokus nih, Allahu Akbar, sudah baca doa kita, udah baca Fatihah. Dan baca Fatihah itu Bu, kira-kira kejadian-kejadian tadi kepikir, atau yang tidak terencana tadi kepikir, kayaknya besok aku mau yasin, masa aku lah ya, kayaknya gulai ini enak deh, kayaknya ini biayanya berapa kira-kira. Itu dalam pikiran lagi, sholat itu bermain semuanya. Ketika selesai sholat nggak pikir lagi. Inilah hebatnya permainan syaitan. Dunia itu bermain di depan kepala, di dalam kepala kita ketika kita sholat. Makanya ditanamkan sifat zuhud tadi. Bagaimana ketika mau sholat, kesampingkan urusan dunia. Bagaimana cara mengesampingkannya? Yaitu tadi, yakinkan hati kita bahwasanya kita ini berhadapan dengan siapa? Dengan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi kalau sudah yakin bahwasanya yang kita hadapi itu Allah Bu, insya Allah kita tidak akan terpengaruh. Imam siapa Bu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu salah satu kisah yang luar biasa menandakan khusyuk dalam sholatnya. Beliau sedang sholat, itu ada musuh itu memanah belakangnya. Sakit dah Bu kalau kena anak panah. Sakit. Tapi dia tidak merasakan rintihan. Mungkin terasa sakit tapi tidak merintih. Nah, para sahabat melihat itu kasihan, melihat darah berceceran, kemudian cabutlah anak panah dari punggungnya itu, mencabut anak panah dari daging itu Bu, sakit ya. Tapi dia tidak merasakan sakitnya. Itu kenapa? Karena khusyuk dalam sholat. Masya Allah. Nah ini waktu sholat, ingat bacaan sholat kita harus dengan bacaan yang benar. Kalau sholat itu, ibu baca Fatihahnya harus sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Jangan cepat kayak kereta api. Ibu kalau sholat bibirnya bergerak. Bersuara sedikit ya. Paling tidak ini telinga kita mendengar suara kita. Allahu Akbar. Kenapa? Baca surat Fatihah ya, sudah doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi membaca suratul Fatihah itu harus fasih dan benar bacaannya. Karena itu bagian dari rukun sholat. Jadi kalau ibu baca Fatihahnya cepat-cepat, panjang pendeknya lari-lari kemana-mana, bagaimana kita mau khusyuk sholatnya? Dan yang paling hebat lagi, ketika kita sholat, kita baca suratul Fatihah, kita baca ayat-ayat surat pendek atau bacaan ayat-ayat di Al-Quran, kita paham maknanya. Makanya ketika di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya, Bu? Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu pula ya Allah aku minta tolong. Ibu kalau lagi dalam masalah baca ayat itu bisa menangis. Kenapa? Disitulah kita di dalam hati sanubari kita mengatakan, ya Allah tolong aku. Ya Allah berikan aku kemudahan dalam mencari rezeki. Ya Allah jadikanlah anak-anakku menjadi anak yang soleh, yang nurut, yang patuh. Di situ, Bu. Makanya ada yang bilang kalau sholat itu bahagian dari kita memohon kepada Allah. Betul. Jadi kalau sholat itu kita hanya sekedar menganggap kita tegak duduk, kemudian salam, tidak meresap di dalam jiwa kita, itu tandanya sholat kita belum khusyuk. Coba rasakan saat ini. Selama ini, apa yang kita rasakan dan kita resapi dari ibadah sholat kita? Ada enggak kita merasakan sesuatu kedamaian? Karena khusyuk itu mendapatkan ketenangan jiwa. Tenang enggak, Bu, kalau sudah sholat? Bu, saya nanya nih. Tadi lagi galau, lagi punya problem, lagi bawaan emosi. Ketika air wudhu membasuh muka, itu mulai ada ketenangan. Itu namanya baru kehebatan dari ibadah sholat. Kemudian ketika tangan mengangkat takbir, sholat dari awal sampai akhir salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang terjadi? Waktu itu jiwa kita menjadi lapang. Masalah belum selesai, tidak masalah, tapi jiwa kita sudah lapang. Kenapa? Karena di situ kita sudah menyerahkan persoalan hidup kita hanya kepada Allah.